Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak bahas berkaitan dengan gadget ya. Topik hari ini adalah pilih MacBook atau iPad. Pilih iPad atau MacBook. Nah, ini dulu menjadi sebuah pusat kegalauan juga buat saya ketika awal-awal ya. Karena sejak dulu saya memimpikan bisa memiliki MacBook ya. Kenapa saya pengen punya MacBook, sebenarnya ada ceritanya gitu. Bahwa dulu waktu tahun berapa ya, saya mengikuti sebuah kompetisi, tapi sebenarnya yaitu workshop sih, workshop pelatihan lah, pelatihan kewirausahaan bernama One Man Entrepreneurship ya. Jadi One Man Entrepreneurship itu sebuah pelatihan 1 bulan, bentuknya adalah kompetisi di mana nanti diajari tentang fundamental bisnis, pelaporan, masalah keuangan, cara berjualan, tapi kita dikasih challenge sebuah produk yang mana setiap minggu nanti ada evaluasi penjualan dari produk tersebut itu nanti seperti apa, apakah terjadi growth, apakah tidak terjadi growth. Nah, ini dievaluasi lah, ceritanya seperti itu. Dan alhamdulillah saya termasuk yang ya, karena per minggunya ada eliminasi ya. Nanti ada pertimbangan sales, ada pertimbangan kekompakan tim, tentang ikhtiar marketing seperti apa, bisnis seperti apa, nanti ada. Dan saya termasuk yang lolos sampai babak akhir ya, sampai babak akhir walaupun tidak juara. Oke. Nah, di situ ada salah satu pemateri yang dia adalah pemilik Udinus kalau di Semarang ya. Udinus salah satu kampus yang sangat sangat terkenal dunia teknologi yang ada di Semarang. Nah, waktu itu rektornya, pemiliknya, Pak siapa ya? Saya kok masih ingat, belum ingat ya. Nanti yang kalau yang punya nanti bisa komen ya di video. Saya berusaha mengingat namanya, ingatnya wajah dan prosesnya. Nah, saya ingat betul waktu itu beliau diminta untuk mengisi materi ya. Mengisi materi membuka MacBook seperti ini. Ya, MacBooknya dibuka, tapi itu MacBooknya kayaknya MacBook Air ya. Kayaknya MacBook Air dibuka seperti ini dan ada warna nyala, dan itu MacBook ukuran 15 inch di depan. Saya melihat nih. Saya waktu itu laptopnya baru Acer ya, laptop Acer. Laptop setipis itu, gede, warna nyala, dan ada logo Apple gitu. Saya pertama belum paham ini laptop apa sih gitu, laptop apa. Kemudian saya googling, saya nonton semua YouTube-nya berkaitan dengan laptop itu. Masya Allah, akhirnya saya, waduh, kapan ya saya bisa punya, walaupun pada waktu itu saya masih merintis usaha yang ya di rekening tidak sampai budgetnya untuk membeli produk tersebut. Maka jadi kemudian jadi sebuah impian bagi diri saya, suatu hari saya akan membeli MacBook. Dan Masya Allah itu tercapai baru sekitar tahun berapa ya. Jadi rentangnya cukup panjang ya, ketika saya sudah berwirausaha, kemudian saya jualan, dan akhirnya saya bisa membeli MacBook. Dan ini MacBook pertama saya ya, MacBook Pro ya, MacBook Pro tahun 2014 kalau nggak salah, MacBook Pro tahun 2014 kalau nggak salah, ini 13 inch ya, MacBook Pro tahun 2014 ya. Ini adalah, jadi waktu itu momentum saya sangat bersyukur bisa memiliki apa yang menjadi impian saya, yaitu MacBook Pro ya, MacBook Pro. Nah, biar kita nggak malah lari kemana-mana ya, saya mau lanjut pembahasan. Pilih mana antara MacBook ya, baik itu MacBook Pro, MacBook Air, ataupun dengan iPad. Nah, saya akan berikan sharing perspektif ya, dari sekitar tahun berapa itu saya pastinya menggunakan ini. Sudah cukup lama ya saya menggunakan MacBook ya. Di awal waktu itu laptop saya laptop Acer ya, dari laptop Acer saya berpindah ke Asus ya, dari Asus saya berpindah ke MacBook Pro ya, ke MacBook Pro. Ya, saya pernah juga pakai komputer PC rakitan ya, saya pernah mendapatkan itu. Nah, apa yang saya rasakan adalah karena pada waktu itu saya membutuhkan konten kreator, di mana software untuk editing ya, kaitannya dengan konten kreator pada waktu itu kan harus beli license ya, dan itu mahal. Nah, kalau di MacBook sudah ada iMovie ya, ada iMovie yang ya walaupun itu basic banget fitur-fiturnya, tapi lebih dari cukup untuk kita berkreasi ya, untuk membuat konten-konten video ya, untuk mengedit dan sebagainya. Maka pada waktu itu saya jatuhnya ya, daripada beli iPad ya, ataupun misalnya iPhone, saya lebih ya, pada waktu itu industri aplikasi di HP ya memang sudah ada juga iMovie-nya di HP, tapi belum secanggih hari ini. Kemudian saya memilih MacBook karena pada waktu saya juga butuh untuk presentasi ya, presentasi, dan ya kalau ada laptop yang nyala warnanya Apple pada waktu itu masih jarang sekali yang punya, dan itu menjadi sebuah
apa ya istilahnya, kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan tersendiri, bukan ke pamer, tapi bahwa alhamdulillah saya punya impian dan itu tercapai. Saya lebih ke rasa syukur yang seperti itu. Nah, ringkasnya kapan sih kita pilih MacBook, kapan kita memilih iPad? Nah, kalau teman-teman ya gampangnya begini. Kalau teman-teman memang yang sekarang ada itu tidak memiliki komputer sama sekali, tidak memiliki laptop sama sekali gitu. Kalau antara iPad dengan MacBook secara kegunaan dalam keseharian, apalagi teman-teman kerjanya internet marketer ya ataupun content creator, akan lebih manfaat membeli MacBook ya. Itu saran saya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya iPhone misalnya, kalau zaman sekarang iPhone ya tahun 2023 ini ya, iPhone itu sudah bahkan menurut saya lebih baik pakai iPhone daripada kita membeli MacBook gitu. Untuk tujuan apa? Tujuan konten kreator ya. Untuk tujuan konten kreator, kita membuat konten sudah selesai tuh pakai iPhone ya. Sudah selesai pakai iPhone. Nah, untuk keperluan ngetik-ngetik gimana? Ya pakai komputer biasa aja, tidak harus MacBook yang harganya lumayan ya, untuk lumayan. Ya usah. Nah, terus kapan membutuhkan iPad gitu? Nah, iPad ini akan muncul kelihatan manfaatnya sesuai dengan workflow pekerjaan teman-teman. Alur bekerjanya seperti apa? Saya secara pribadi hari ini lebih banyak pakai iPad dibanding menggunakan MacBook. Nah, terus terang gitu. Ya, jadi mengapa? Karena saya secara pribadi di rumah ada komputer ya. Jadi ada komputer, ada iPad, dan kemudian sudah ada iPhone gitu. Di antara beberapa produk itu yang akhirnya tidak begitu berguna adalah MacBook gitu. Pada akhirnya MacBook itu hanya dipakai ketika presentasi-presentasi gitu. Pas dibutuhkan ketika pergi-pergi, dan kita tidak mungkin membawa PC karena di kantor juga ada PC di rumah. Nah, posisi iPad di situ untuk pekerjaan-pekerjaan taktis ya, misalkan membuat skrip ya, membuat bahkan menstatus atau membuat catatan ngaji itu sebagai ganti buku karena saya sering nulis gitu, ganti buku ya. Apakah tidak menggunakan HP? Saya terus terang tangannya lebih cepat ngetik dibanding pakai HP ya. Kalau teman-teman pun di antara teman ada yang lebih ahli menggunakan jempol ya, mungkin membeli iPhone jauh lebih penting dibanding membeli iPad gitu. Yang saya senang adalah ada Note nya, ada ponsel, ada HP, ada namanya Apple Pencil. Walaupun saya nggak pakai Apple Pencil ya, pakai pensil biasa yang bisa difungsikan untuk ke iPad. Nah, jadi kalau sekarang ya kita sudah punya workflow, alur bekerja. Saya sebagai praktisi digital marketing, sehari-hari pekerjaan saya adalah untuk advertising, menggarap marketing online dan sebagainya. Praktis pekerjaan itu saya lakukan di komputer gitu. Saya lakukan di komputer. Yang itu notabene Windows ya. Nah, kalau waktu berjalan ada ide, saya lebih banyak misal membrainstorming ide, gambar-gambar itu lebih enak di dalam iPad gitu. Nah, serius. Jadi MacBook Pro pada akhirnya untuk nganggur. MacBook Pro hanya nganggur gitu. MacBook Pro kadang sekarang fungsinya malah lebih kayak seperti untuk misalnya kita butuh naruh data, mengambil data dari iPhone ke MacBook, nanti ya sudah di MacBook gitu. Kaitannya misalnya kita mau ada data dikirim ke MacBook, nanti MacBook tinggal diupload gitu. Ya itu pun sangat jarang terjadi gitu dalam alur bekerjanya gitu. Nah, tinggal ya seperti tadi. Jadi apakah di rumah teman sudah punya fungsi yang menggantikan MacBook, yaitu PC atau laptop ataupun komputer? Kalau sudah ada ya cukup pakai itu saja gitu. Nah, belilah iPad untuk menggali ide dan sebagainya. Tapi iPad sebenarnya juga tidak lebih berguna ya, kalau memang teman-teman dia sudah terbiasa pakai HP, ngenut pakai HP, nulis pakai HP, kemudian sudah punya buku catatan. iPad jadi tidak begitu berguna. Karena apa? iPad itu tidak sebagaimana laptop gitu. iPad dia pakai open source, jadi iPad OS ya, iPad OS kan. Kalau ada Windows, ada iPad OS. Yang itu tidak ramah dengan memindah-mindah data. Ya walaupun ia bisa pakai namanya apa? Dipakai sistem itulah wirelessnya ya, misalnya AirDrop misalnya, pakai AirDrop iya, tapi kan kalau kita hanya pakai Android pindah ke sana juga nggak nyambung itu. Tidak menyambung dan tidak hard disk friendly, tidak ini apa namanya hard disk friendly ya, kita harus pakai converter lagi dan sebagainya. Itu juga tidak berguna gitu. Nah, terus gimana? Apa nggak usah beli? Ya kalau memang dalam alur kerja, alur kita melakukan aktivitas bekerja dalam produktivitas untuk kita menghasilkan uang atau menghasilkan karya,
di situ sebenarnya tidak butuh-butuh amat iPad, bahkan ya MacBook sama iPad nggak usah dibeli gitu. Tidak usah dibeli gitu. Saya pribadi untuk sekarang ini jauh lebih dulu beli MacBook saya jauh lebih dulu MacBook karena ini sekarang berat. Saya ganti ke MacBook Pro. Ini MacBook Pro dengan iPad Pro yang sudah ditambahkan dengan Apple Magic Keyboard ya, untuk keyboardnya ini ya. Ini sama beratnya juga, nggak ada beda. Rencananya pengen supaya lebih ringan, nggak ada bedanya. Nah, jadi nggak ada bedanya ya ini. Hanya memang apa yang saya suka dibanding kita menggunakan MacBook kalau kita menulis-nulis atau membuat rancangan konten dan sebagainya ya. Ini lebih nyaman pakai iPad karena apa? Ya karena kita bisa sentuh, bisa touch, kita bisa sentuh, kita bisa langsung geser-geser dan sebagainya. Dan bahkan ini karena versi yang ada selulernya ya, kadang kita misalnya butuh apa-apa tinggal bisa pakai data, nggak usah nunggu wifi ya sebagainya, kita bisa on langsung dari sini ya. Jadi fungsi dan untuk fungsi keypadnya ini juga enak gitu, fungsi keypadnya juga enak. Terus dari sisi tekuk-tekukan bisa kita untuk nulis-nulis, untuk gambar-gambar itu juga nyaman sekali ya, bisa lebih fleksibel dibanding kita menggunakan laptop ya. Ini kalau zaman sekarang ya misalnya ya laptop kalau dibuka masih harus loading gitu kan, ini dibuka langsung nyala gitu. Dibuka langsung nyala. Terus gimana Angela, kita pilih iPad atau MacBook ya? Sesuaikan dengan kebutuhan ya, sesuai dengan apa yang menjadi rencana kerja teman-teman. Bukan karena ingin, bukan karena apa ya, kalau kita cuma nganggur juga buat apa juga ya. Biaya sebesar itu, kita spend sebesar itu hanya untuk sebuah produk yang tidak manfaat ya, tidak manfaat. Nah, terus terang saya secara pribadi sekarang secara pribadi jauh lebih banyak berinteraksi dengan iPad dibanding menggunakan MacBook. Karena saya sudah ada komputer Windows untuk saya misalkan menggarap iklan, edit video, mendesain materi iklan misalnya pakai Canva dan sebagainya, itu ya sudah pakai komputer itu. MacBooknya sudah tidak dipakai. Karena apa? Karena kalau kita pakai MacBook itu ya, menurut saya kalau pakai MacBook ya, selain ini secara RAM ya, ini kan 2014 ini sudah 8 GB, sedangkan di komputer saya sudah pakai RAM yang 32 GB gitu. Secara kenyamanan sudah nyaman yang ada di komputer. Dan kenapa komputer lebih nyaman, bisa dikulik, di upgrade lagi ya. Saya udah bikin konten itu sebenarnya, pilih PC rakitan atau MacBook, sebenarnya sudah saya bahas. Tapi gampangnya seperti itu, kalau MacBook itu kan nggak bisa di upgrade ya. Nggak bisa gampang kita bongkar pasang dalaman-dalamannya. Jadi secara praktis, secara kita ngulik, akhirnya kembali ke komputer dibanding menggunakan MacBook. Ya ini sebagai sarana kalau kita presentasi atau istri lagi ikut workshop, udah dibawa aja gitu kan. Karena istri juga di rumah pakai komputer gitu. Itu jawabannya. Kalau ada yang mau kasih saran yang lain, saran-saran pertimbangan, secara budget soalnya harga sekarang sama kan, harga iPhone, harga iPad sama harga MacBook sekarang kan relatif sama lah itu, tinggal kapasitasnya yang berbeda-beda. Tapi secara kegunaan tuh betul harus dipilih, betul harus sesuai dengan apakah kebutuhan kita memang butuh sama sekali atau tidak gitu. Yang mau menambahkan di kolom komentar, terima kasih. Semoga ya jeda di antara konten-konten yang lain di akun YouTube saya ini, konten gadget ya, bisa kembali dinikmati oleh teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bagi yang belum subscribe ya. Saya pengen punya subscriber 100.000 gitu loh, gimana rasanya? Bantu subscribe gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.